Hey yo, and the roughest setup, the mighty warriors. Crazy boy, take it to them. Here we go. Halo cuy, balik lagi bersama kami Scan Film ID. Bagaimana kabarnya? Masih sehat? Ya, semoga sehat-sehat aja lah ya. Oke cuy, kita lanjut seri film High and Low yang berjudul High and Low Season 2. Dalam seri ini bercerita tentang masa sebelum terbentuknya SWORD, yaitu masa pada geng Mugen, atau lebih jelasnya masa kejayaan geng Mugen. Seperti apa filmnya? Mari kita simak videonya. Sebelum itu silakan kencangkan sabuk pengaman dan kita intro dulu cuy. DJ Blazy next. Film diawali dengan persahabatan antara Kohaku dan Tatsuya, yang mana kedua orang ini merupakan sesama penggemar sepeda motor, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk geng Mugen agar mereka selalu bersama-sama saat naik motor. Makin hari Mugen makin besar dan makin bertambah anggotanya, seperti Cobra dan Yamato, yang mana mereka berdua juga penggemar sepeda motor. 3 tahun pun berlalu. Tatsuya berencana mendirikan restoran untuk Mugen kembali, dan restoran itu dinamakan Istokan oleh Tatsuya. Dengan berdirinya resto itu, maka Tatsuya dan adiknya Naomi mulai bekerja di tempat itu. Di sisi lain, tepatnya di daerah pesisir, mulai terbentuk suatu geng yang bernama Mighty Warrior. Nah, geng ini akan menjadi soundtrack dari sebuah seri film High and Low. Lanjut, geng Mighty Warrior sendiri dipimpin oleh Ice. Mereka adalah geng penggemar musik dan kemewahan, yang mana uang mereka dapat adalah hasil dari merampok geng-geng lain di daerah mereka. Scene berbeda ke Kohaku yang sedang sedih karena anggota Mugen sedikit demi sedikit pasti akan mengurus kehidupannya masing-masing. Dan kemudian dia mendengar bahwa 2 orang anggota Mugen ingin menjadi petinju profesional, dan mereka harus pergi dari Mugen. Mendengar hal itu, Kohaku marah karena merasa Mugen akan segera bubar. Next day, di suatu villa terdapat kelompok yang bernama Kiryu Group. Mereka mendengar kebesaran nama Mugen, lalu mereka mulai berpikir untuk segera menghancurkan Mugen, karena mereka kira Mugen adalah ancaman bagi Kiryu Group. Dengan dimulai dari Hyuga Group, mereka memprovokasi jika mereka bisa menghancurkan Mugen, mereka akan dianggap geng terbesar yang masuk ke Kiryu Group, dan penyerangan Hyuga Group pun dimulai. Dan ya, mereka kalah dengan mudahnya oleh Mugen yang hanya beberapa orang saja. Dengan kemenangan itu, reputasi Mugen pun naik drastis. Setelah itu, Mugen menjadi geng yang tak terkalahkan di daerah tersebut. Next day, Kohaku yang tidak terima dengan perginya para anggota Mugen. Kohaku menjelma menjadi pemimpin Mugen tanpa memikirkan soal cicilan teman-temannya. Saat geng Mugen bertumbuh besar, ada beberapa pihak yang memanfaatkan keadaan itu untuk memeras orang, yang mana itu membuat reputasi Mugen menurun. Dasar orang gak punya akhlak ini. Di suatu hari, saat beberapa orang Mugen memeras 2 orang, yang mana kedua orang itu ternyata adalah Amamiya Brothers. Dan ya, mereka diajar dengan jentikan jari karena hutang mereka belum lunas, jadi mereka semangat.
Dengan kejadian itu membuat Amamiya Brother dan Mugen berselisih. Suatu hari Amamiya Brother mendatangi markas Mugen tanpa memberikan soal tagihan rentenir. Amamiya ingin menantang Mugen dan akan mengalahkannya. Dan kita lihat epicnya battle-nya. Gila si Amamiya, 2 orang aja mampu mengimbang kekuatan Mugen. Hebat. Lanjut. Next day Kohaku selalu menjadi untuk memberikan masa depan Mugen, yang mana satu persatu anggota Mugen mulai sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Saat sedang berjalan, Kohaku melihat salah satu anggota Mugen memerah seseorang wanita yang mengatasnamakan Kohaku dan Mugen. Tanpa memberikan soal tagihan rentenir, Kohaku menghajar orang itu dan mengeluarkannya dari Mugen. Di sini Kohaku sadar akan hutangnya yang menumpuk bahwa benar apa kata Tatsuya bahwa Mugen yang sekarang bukanlah Mugen yang dulu lagi. Saat Kohaku ingin menemui Tatsuya, kejadian naas pun terjadi di mana Tatsuya dan Tsukoma ditabrak dengan sengaja oleh Kiryu Group. Tapi si Kohaku belum tahu itu sampai akhir semasa di High and Low. Lanjut. Yang mana dari kecelakaan itu Tatsuya meninggal dunia dan Tsukoma koma di rumah sakit. Yang mana itu membuat hati Kohaku pun terpukul karena punya banyak hutang dan memutuskan untuk menghilang dari kejaran rentenir. Dan akhirnya Mugen pun bubar, disusul dengan Amamiya Brother yang sama-sama menghilang karena dikejar-kejar rentenir. Itulah masa lalu. Kini kita ke masa sekarang yang dimana Cobra dan yang lainnya sedang khawatir dengan keadaan Noburu yang sedang koma. Di sini Yamato berpikir untuk membalas dendam karena Yamato menganggap kecelakaan itu adalah tindakan dari Himura Group. Namun Cobra melarangnya karena itu bukan tugas Sanoh Rengokai. Next day kita diperkenalkan dengan kelompok baru yang bernama Dom, yakni kelompok memperjualbelikan wanita, yang mana salah satu wanitanya adalah Miho, pacar Noburu pada saat itu yang dikira sudah tewas. Merasa tertekan dengan Dom, Miho melarikan diri, namun dia dikejar dengan hingga terpojok. Saat hampir waktu cicilan Miho diselamatkan oleh anggota White Rascal. Wah, Fred gue akhirnya dimunculkan juga si White Rascal tentunya. Lanjut, Miho diselamatkan oleh Kizi dan Kaito yang kemudian pelarian diri Miho belajar dengan lancar. Yang mana dari penolongan tersebut Dawn dan White Rascal pun mulai berselisih dan berseteru dengan panjang, dan nanti akan diakhiri dengan pertempuran yang epic parah coy. Nantikan recap filmnya. Oke. Scene berbeda ke Waktu Warrior yang sedang memperluas wilayahnya dengan cara merampok uang geng-geng lain. Di saat itu juga geng ini mendapat tugas oleh suatu perusahaan dengan imbalan kasino sendiri, dan ya mereka maulah karena hutang listrik dan salon belum dibayar. Di sisi lain, perselisihan antara Dom dan White Rascal semakin memanas karena Kishi menceritakan bahwa Dom kini semakin memperluas perannya, yang mana diceritakan dulu bahwa Kaito dan Kishi adalah anggota dari Dom. Mereka berdua ke White Rascal karena Rocky pernah mengalahkan mereka berdua, sehingga Kaito dan Kishi memutuskan untuk mengikuti prinsip Rocky, yaitu melindungi wanita. Yang mana Rocky diceritakan bahwa ibunya dipukuli terus-menerus oleh ayahnya sehingga ibunya menutup bunuh diri. Nah, dari situlah prinsip Rocky mulai muncul, yakni melindungi para wanita. Shin berbeda ke SMA Oya Koko yang merupakan SMA yang dipimpin oleh Murayama. Di situ terlihat ada seorang murid baru yang bernama Todoroki. Todoroki masuk ke SMA Oya tidak lain karena ingin menguasai sekolah itu. Awalnya dia diajak oleh semua murid Oya Koko, namun akhirnya dia menunjukkan taringnya. Dan kita lanjut part keduanya cuy, karena HP gue gentang nggak bisa panjang-panjang ya cuy, mohon maklum ya cuy, dan nice day cuy, dan sampai jumpa.